Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hairunisa dengan NIM 123180009 dari program studi Tadris Matematika FTIK YIN Pontianak. Nah, video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang olahraga tradisional. Baiklah, untuk tradisi olahraga tradisional sendiri itu apa sih? Nah, olahraga tradisional ini adalah bentuk aktivitas yang telah ada dan berkembang dalam suatu budaya atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun. Kemudian seringkali olahraga tradisional ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, olahraga tradisional juga ini biasanya memiliki yang pertama itu nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai sosial yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian olahraga tradisional ini juga seringkali mencerminkan cara hidup, kemudian kepercayaan dan tradisi masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya untuk olahraga tradisional ini ada banyak ya, tapi mungkin yang akan saya bahas ini hanya beberapa. Yang pertama itu ada gasing, kemudian saya akan membahas pencak silat, dan yang terakhir saya akan membahas enggrang. Jadi pada video kali ini saya hanya akan membahas 3 olahraga tradisional. Oke, untuk ciri-ciri gasing sendiri ini biasanya gasing ini berbentuk bulat atau kerucut, yang mana di bagian bawah gasing ini berbentuk runcing yang memungkinkan supaya gasing ini bisa berputar dengan baik. Kemudian bahan gasing ini biasanya gasing umumnya itu terbuat dari kayu, tapi ada juga dari bahan lain, misalnya seperti logam atau plastik. Kemudian untuk ukuran gasing sendiri ini biasanya bermacam variannya untuk ukurannya, dari yang kecil hingga yang besar, tergantung pada jenis permainan dari setiap daerah. Kemudian untuk cara bermain dari gasing sendiri itu biasanya yang pertama pemain mempersiapkan gasing dan tali serut untuk memutar gasing. Kemudian pemain akan mengikat tali pada gasing, kemudian tali itu ditarik dengan cepat untuk memutar gasing. Nah, kemudian tujuan permainan ini yaitu adalah untuk membuat gasing berputar selama mungkin. Nah, adapun untuk makna budaya dari permainan atau olahraga tradisional gasing ini, ya gasing ini bukan hanya sekedar permainan, tapi juga gasing ini memiliki nilai budaya dan sosial, yang mana permainan atau olahraga gasing ini sering dimainkan dalam konteks komunitas seperti perayaan atau festival yang dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar warga. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada pencak silat. Nah, pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional dari Indonesia, yang mana pencak silat ini sudah menjadi bagian integral dari budaya dan warisan masyarakat di Indonesia. Kemudian pencak silat ini tidak hanya berfokus pada teknik bertarung, tetapi juga mencakup aspek seni, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam pencak silat itu. Nah, mungkin untuk pencak silat sendiri ini di Indonesia banyak sekali ya perguruannya atau alirannya. Tapi yang saya ketahui itu yang pertama itu ada Kerasakti, kemudian PSHT,
yaitu perguruan Setia Hati Ternate. Kemudian itu Setia Hati, ada juga Pagar Nusa, kemudian Merpati Putih, Perisai Diri, dan yang terakhir yang saya ketahui itu ada Tapak Suci. Nah, dari banyaknya perguruan silat yang ada di Indonesia, yang saya ketahui cuma ada itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Enggrang. Nah, Enggrang ini juga yaitu salah satu permainan tradisional atau olahraga tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, permainan Enggrang ini populer khususnya di daerah Pulau Jawa ya. Nah, permainan Enggrang ini melibatkan alat yang disebut enggrang, yang mana enggrang ini dua tongkat yang digunakan untuk berjalan atau berlari. Nah, kemudian enggrang ini juga biasanya sering dimainkan oleh anak-anak dan juga dapat menjadi bagian dari acara-acara seperti acara budaya atau acara festival. Kemudian untuk ciri-ciri dari permainan enggrang sendiri, yang pertama itu dari alat permainannya. Nah, kalau enggrang ini memiliki dua tongkat panjang yang biasanya terbuat dari kayu, bambu, atau bahan ringan lainnya, yang dimana di bagian bawah tongkat itu kayak terdapat alas yang digunakan untuk berdiri, sehingga pemain dapat berdiri lebih tinggi dari tanah. Kemudian ciri-ciri enggrang yang kedua itu cara permainannya atau cara bermain dari enggrang, yang mana pemain akan berdiri di atas alas enggrang, kemudian dan menggunakan kedua tongkat untuk bergerak. Kemudian pemain harus menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari, yang memerlukan keterampilan dan latihan khusus. Kemudian ciri yang ketiga yaitu keterampilan dan keseimbangan, yang mana permainan enggrang ini mengajarkan pemain tentang keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan. Pemain harus dapat mengontrol gerakan tubuhnya agar tidak terjatuh saat menggunakan enggrang. Kemudian adapun cara bermain enggrang itu yang pertama itu perlunya persiapan ya, yang mana pemain ini mempersiapkan enggrang dan memastikan bahwa tongkat dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Kemudian yang kedua itu posisi awal, yang mana pemain berdiri di atas alas enggrang dengan kedua kaki di atas alas sambil memegang tongkat dengan tangan. Kemudian yang ketiga yaitu bergerak. Pemain mulai bergerak dengan mengangkat satu tongkat dan kemudian tongkat yang lainnya, dan berusaha untuk berjalan atau berlari tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian untuk budaya dari enggrang sendiri, yang mana enggrang ini bukan hanya sekedar permainan ya, tetapi juga memiliki bagian dari warisan budaya Indonesia, yang mana permainan ini sering dimainkan dalam konteks sosial seperti saat perayaan, festival, atau acara komunitas. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari video saya kali ini tentang olahraga tradisional. Mungkin hanya sedikit ya yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan apabila ada penjelasan yang keliru atau saya menjelaskannya dengan salah atau keliru, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.